tetap maju di jalan buntu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat." Keluaran 14 ayat 15. Sahabat Iktus, keadaan buntu berarti tidak ada solusi. Buntu disebabkan sulitnya mengambil sebuah keputusan karena keputusan apapun yang diambil beresiko tinggi. Istilah yang cocok untuk menggambarkan situasi ini adalah maju kena, mundur kena. Apa yang seharusnya dilakukan orang percaya bila berada di jalan buntu? Umat Tuhan diperhadapkan dengan tantangan Laut Tiberau yang ada di hadapan mereka, dan Firaun dengan kereta dan pasukan lengkap yang mengikuti di belakang mereka. Peristiwa ini menunjukkan keagungan Tuhan yang pernah terjadi dalam sejarah manusia. Ia membuka jalan dengan cara yang ajaib dan luar biasa di atas dasar iman yang terbukti melalui keberanian umat Tuhan melangkah maju. 1. Keadaan buntu yang dialami umat Tuhan. Firaun mengeraskan hati untuk membiarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Keluaran 14 ayat 4. Hingga telah diberikan kepada bangsa Mesir. Tetapi kemudian Firaun mengerahkan seluruh pasukannya untuk mengejar bangsa Israel. Keluaran 14 ayat 6 dan 7. Bangsa Israel berada dalam kebuntuan. Di belakang pasukan Firaun dan di depan mereka ada Laut Tiberau. Mereka mulai mengomel, menyalahkan Tuhan dan Musa hamba Tuhan. 2. Sikap yang diinginkan Tuhan ketika umatnya berada di jalan buntu. Mereka bisa saja menyerah dengan konsekuensi tetap menjadi budak, atau berperang karena orang Israel pun memiliki pasukan yang kuat. Tapi Tuhan tidak mengizinkan cara itu. Tuhan berbicara kepada Musa agar jangan hanya berseru-seru saja, tetapi melangkahlah, go forward, yaitu maju saja. Jangan terpana dengan masalah. Ketika bangsa Israel melangkah, maka terbelahlah Laut Tiberau. 3. Tindakan dan tujuan Tuhan ketika umatnya berada di jalan buntu. Malaikat Tuhan berpindah ke belakang mereka, ayat 19. Juga tiang awan berada di antara mereka, ayat 20. Tuhan membuat laut itu menjadi tanah kering dan air laut menjadi tembok bagi mereka, ayat 21 dan 22. Tuhan membuat roda kereta orang Mesir berjalan miring dan maju dengan berat, ayat 23 sampai 25. Tujuan Tuhan mengizinkan keadaan buntu, yaitu kemuliaan Tuhan dinyatakan. Keluaran 14 ayat 4, ayat 17 dan 18. Supaya bangsa Mesir mengakui bahwa Allah ada di pihak Israel, agar bangsa Israel menjadi bangsa yang percaya kepada Tuhan, dan kemuliaan Tuhan dinyatakan kepada bangsa-bangsa. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, kebuntuan apa yang sedang kualami saat ini? Selain doa, apa langkah iman yang dapat kulakukan untuk menembus jalan buntu ini? Mengapa Tuhan mengizinkan aku berada di jalan buntu? Ya Tuhan Yesus, aku sering merasa takut dan putus asa ketika berada di jalan buntu. Aku tidak bisa kembali ke dalam situasi yang lalu karena semua telah berubah. Tetapi aku tidak berani untuk maju. Nyatakan tuntunan-Mu ya Tuhan, seperti tiang api dan tiang awan di sepanjang jalanku. Kini aku sedia melangkah maju meski aku belum melihat jalan-Mu. Aku percaya mujizat-Mu masih ada. Aku memuji Tuhan untuk lompatan iman yang Engkau izinkan ku alami. Pengalaman imanku ini biarlah menjadi berkat untuk semua orang di sekelilingku. Amin. Dalam situasi apapun, kemajuan harus terus diusahakan. Jika engkau tidak bisa berlari, engkau bisa berjalan. Jika engkau tidak bisa berjalan, engkau bisa merangkak. Jika engkau tidak bisa merangkak, merayaplah untuk sebuah kemajuan.